Pemirsa, Kadif Humas Polri mengungkapkan bahwa gas air mata ini tidak mematikan. Padahal kenyataannya di lapangan banyak korban yang meninggal dunia, bahkan luka-luka. Ini banyak yang dadanya membiru, matanya membengkak hingga sesak nafas. Nah, sebenarnya apakah benar gas air mata ini tidak membuat fatal dan apa efek dari gas air mata ini ditimbulkan jika terkena ke manusia? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Tragedi Kanjuruhan sudah 10 hari berlalu, namun duka dan trauma masih menyelimuti korban dan keluarga korban. Mereka masih terus teringat kengerian dalam insiden berdarah terburuk sepak bola Indonesia. Salah satu korban tragedi Kanjuruhan yang masih menjalani perawatan adalah Kevia Naswa Ainur Rohmah, warga Arjowinangun, Kedung Kandang, Kota Malang. Bersama Ida, ibunda tercintanya, Kevia kini masih dalam tahap penyembuhan dan menjalani perawat jalan. Saat insiden Kanjuruhan terjadi, Kevia bersama sahabatnya menjadi penonton di Tribun 14. Pasca penembakan gas air mata, Kevia berusaha keluar dari dalam stadion melalui gerbang 10 hingga 14. Sayangnya semua gerbang tergembok rapat dan dirinya terpapar asap gas air mata. Meski sempat terjebak dalam kerumunan massa, Kevia berhasil keluar dengan menderita luka tertusuk pagar stadion di kaki kiri, lengan kanan yang susah digerakkan, serta merah di kedua mata yang diduga imbas paparan gas air mata. Sempat dirawat di dua rumah sakit berbeda, Kevia kini lebih memilih menjalani rawat jalan dan mencoba melakukan fisioterapi untuk lengan kanannya. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas terkait dengan bahaya gas air mata dan sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur ada Profesor Syafsir Aklus atau Prof. Aklus selaku pakar kimia fisika ITS. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Salam sehat, Prof. Selamat siang, ya. Dan ada Dr. Edi Suyanto SPF selaku Kepala SMF Kedokteran Forensik Mediko Legal RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Selamat siang, Dokter. Selamat siang. Dan juga melalui Zoom, ini ada Kevia Naswa Ainur Rohmah, korban tragedi Kanjuruhan. Selamat siang, Kevia. Selamat siang. Oke, saya ke Kevia dulu. Kevia, saat ini kondisinya seperti apa pasca tragedi Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober 2022 lalu? Alhamdulillah sekarang keadaan saya semakin membaik. Hanya saja tangan saya sekarang sedang menjalani fisioterapi. Oke, Kevia ini sakit apa saat terjadi kerusuhan atau tragedi Kanjuruhan ini, apa yang dialami dan apa yang dikeluhkan saat ini? Tangan nggak bisa digerakkan, terus kekuatan otak menurun, dan kaki sebelah kiri itu luka. Oke, bisa diceritakan Kevia, pada 1 Oktober lalu di Stadion Kanjuruhan, Kevia ini duduk di tribun mana? Dari awal, ya, ceritanya dari awal. Oke, Kevia ini saat terjadi kerusuhan atau tragedi Kanjuruhan 1 Oktober lalu, Kevia ini duduk di tribun mana? Di gate 14. Gate 14. Saat itu setelah pertandingan usai, apa yang Kevia lihat di sana dan bagaimana Kevia ini bisa mengalami luka-luka waktu itu? Ataukah ada gas air mata yang menyebabkan Kevia terluka seperti itu? Ya, pertama saya nonton di gate 14. Waktu pertandingan usai besar, saya pindah di dekat pintu keluar di 14. Kemudian kan di bawah itu ada supporter rame-rame yang datang oleh aparat keamanan. Kemudian nggak tahunya ada yang menembakkan gas air mata, namun di bagian bawah saja di lapangan. Kemudian agak lama, tiba-tiba ada 3 atau 4 tembakan, itu ditembakkan ke gate 13, di mana di samping sebelah saya. Setelah itu saya panik. Di panik, saya mau keluar ditahan oleh teman saya agar untuk berbintang dahulu sama rekan temannya. Setelah itu nggak lama kemudian ada polisi yang menembakkan ke dekat saya, ke gate 14. Kemudian mata saya kan perih, nggak bisa lihat, tenggorokan kering, kemudian dada terasa sesak. Saya panik, terus cari jalan keluar.
awalnya mau lewat pintu ke-13, namun ada yang bilang katanya sudah penuh dan tidak bisa untuk dilewati. Akhirnya saya keluar lewat pintu ke-14. Oke. Itu Ya, silakan Kevia dilanjutkan. begitu ternyata di gate 14 pintunya itu terbuka, namun tidak ada yang bisa keluar dikarenakan sudah tumpuk-tumpukan karena masa yang mau keluar juga banyak. Di situ saya terjatuh karena kaki saya itu kesangkut di orang belakang saya. Itu saya sempat tertidur terinjak-injak, kemudian ketekan selang beberapa menit tangan sama kaki saya itu keluar dari pinggir ke arah kamar mandi. Di situ saya ditarik dan jatuh dari atas ke bawah. Gitu. Oke, berarti Kevia setelah ada gas air mata yang dirasakan matanya perih, kurang bisa melihat dengan jelas begitu ya, dan juga dada terasa sesak. Iya. Oke. Saya ke Prof. Syafsir Aklus atau Prof. Aklus, pakar kimia fisika ITS. Apa sebenarnya kandungan dari gas air mata? Apakah ini membahayakan? Nantinya akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Usai jeda. Baik, saya langsung ke Prof. Aklus. Apa sebenarnya kandungan dari gas air mata itu sendiri? Nanti jangan dijawab dulu karena sesaat lagi akan ada tayangan dari Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedy Prasetyo berkaitan dengan gas air mata yang katanya ini tidak mematikan atau juga tidak membahayakan. Di dalam gas air mata memang ada kadaluarsanya, ada expirednya ya. Kan harus mampu membedakan. Ini kimia, beda dengan makanan. Kalau makanan, ya ketika dia kadaluarsa, maka di situ harus ada jamur, ada bakteri yang bisa mengganggu kesehatan. Kebalikannya dengan zat kimia atau gas air mata ini, ketika dia expired, justru kadar kimianya itu berkurang. Ya, sama dengan efektivitasnya gas air mata ini, ketika ditembakkan, dia tidak bisa lebih efektif lagi. Ya, jadi kalau misalnya sudah expired, justru ya kadarnya dia berkurang secara kimia, kemudian kemampuannya gas air mata ini juga akan menurun. Gitu. Kadaluarsa itu bukan berarti tidak toksik, tergantung pecahannya menjadi apa. Kalau lihat pecahannya itu misalkan kan ini 2 klorobenzal malononitril. Nah, ini pecahannya bisa HCl, bisa malononitril. Kemudian ini bisa jadi CO juga. Nah itu pecahannya menjadi sangat toksik, ini juga beracun. Jadi kalau mau melihat efektivitasnya terhadap iritasi mungkin dia menurun, tetapi kalau secara toksisitas ya mungkin berbeda ceritanya. Lebih berbahayanya seperti apa sih di Prof? Dilihat aja pecahannya kan karbon monoksida itu gas yang cukup lumayan beracun. Kemudian malononitril juga beracun sama. Jadi pecahannya kalau kadaluarsa harusnya mungkin jauh lebih berbahaya gitu. Bisa mematikan juga apa seperti apa, Prof? Mematikan dua-duanya. Oke, menurut versi Polri, ini yang ditembakkan gas air matanya ada 11 dan beberapa di antaranya ini adalah kadaluarsa. Dan menurut versi Polri juga, ini ada 3 jenis gas air mata. Yang pertama yang berupa smoke, yang kedua berwarna biru, ini jangkauannya sedang, dan yang ketiga adalah warna merah, ini jangkauannya lebih banyak atau lebih luas begitu. Sebenarnya apa kandungan dari gas air mata terutama yang digunakan di Stadion Kanjuruhan? Menurut Anda ini seperti apa nih, Prof? Kalau yang digunakan saya tidak tahu ya. Nah, tapi kalau mungkin saya minta izin mundur sedikit tentang pemahaman atas gas air mata ya. Kebetulan saya pernah tugas di Perancis, jadi saya membaca sejarah penggunaan gas air mata ini memang mula-mula dilakukan di negeri itu ya. Itu sudah dipakai pada tahun sekitar 1850-an ya. Tahun 1913 atau 15 itu sudah disahkan oleh pemerintah Prancis pada saat itu penggunaan gas air mata yang dalam bahasa sana itu namanya lakrimogen. Lakrimogen itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia sesuatu yang dapat mengeluarkan air mata. Oke.
Nah, makanya selanjutnya disebut sebagai gas air mata. Jadi dulu definisi gas air mata itu adalah segala sesuatu yang dipakai yang dapat mengeluarkan air mata. Nah, makanya namanya lakrimogen tadi. Nah, lakrimogen, saya bicara gas air mata sebagai lakrimogen ya. Lakrimogen ini itu sudah ada ketetapannya. Yang boleh digunakan adalah karena dia adalah senjata kimia. Klasifikasinya adalah senjata kimia. Tetapi senjata kimia ini adalah senjata kimia yang tidak mematikan. Sifatnya hanya melumpuhkan. Nah, jadi ini harus yang kita ingat baik-baik bahwa dia sifatnya adalah tidak mematikan, tapi sifatnya hanya melumpuhkan sementara. Pakai lagi kata-kata sementara itu dalam dekretnya ya. Sehingga seluruhnya setelah itu macam-macam produksi jenis-jenisnya ya. Karena tidak dapat dibuat secara alami, hampir semua isi gas air mata itu adalah senyawa-senyawa yang disintesa, yang dibuat di laboratorium. Namanya juga macam-macam, ada yang CS, katanya CN dan segala macamnya. Tapi yang paling umum yang kita kenal itu yang CS itu, yang tadi juga disebut oleh salah satu sumber tadi ya, yaitu klorobenziliden malonitril. Jadi itu nama senyawanya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, perlu diingat bahwa gas air mata itu bukan gas, tapi dia adalah aerosol, artinya sebuah padatan yang tersebar di udara. Ini prinsip. Beda dengan gas, ya. Kalau sifatnya itu gas, ya dia memang dalam fase gas. Tapi CS ini misalnya, saya ambil contoh CS ya. CS Berarti itu, efeknya apa kalau tunggu dulu. bukan gas? Ini bendanya dulu ya. Bendanya dulu. CS ini kalau kita lihat di material datasheetnya itu, dia adalah berupa bubuk yang berwarna keputihan lah kira-kira gitu ya. Bubuk halus yang berwarna keputihan. Jadi dia adalah padatan sebetulnya. Lalu dia dalam penggunaannya dispray, diledakkan, disebarkan di udara melalui tekanan segala macam. Lalu apa efeknya? Seperti tadi dikatakan bahwa kata kuncinya zat-zat kimia boleh dipakai sebagai gas air mata ini, syaratnya hanya tadi tidak boleh mematikan, tidak punya letal, tidak punya letal, dan dia hanya sifatnya melumpuhkan sementara. Lalu apa yang diserang? Yang diserang itu ada dua. Yang pertama adalah mata, karena tadi sebagai mata, tapi yang paling penting adalah dia menyerang juga paru-paru, sumber pernapasan. Karena dia padatan, maka dia hampir pasti tidak 100% diterima oleh sistem respirasi kita. Pasti ditolak kan? Cuma sementara diterima, tapi setelah itu akan dikeluarkan. Nah, sampai ke mata, dia akan terjadi iritasi, betul. Benar, akan terjadi sedikit iritasi. Begitu juga dengan di kulit. Dia akan terjadi iritasi sementara. Jadi yang diserang adalah mata dan juga kulit, pernapasan, dan pernapasan dan juga kulit. Saya ke pakar ahli forensik RSUD Dr. Sutomo dan juga FK UNER Dr. Edi. Dokter, jika Anda melihat begitu ya jenazah yang beredar luas di sosial media dan juga tim Anda juga sempat membedah forensik juga saat kejadian begitu, dada dari jenazah dan juga korban luka-luka ini ada yang membengkak, matanya membengkak, dan juga iritasi pada retina dan lain sebagainya. Sebenarnya sefatal itukah yang diluncurkan oleh gas air mata itu sendiri bagi tubuh manusia? Jadi baik, saya akan lebih biar masyarakat paham dulu. Jadi kehidupan itu ada 3 fungsi. Fungsi pernafasan, fungsi pembuluh darah, dan fungsi saraf. Tadi sudah dikatakan Prof, kejadian ini salah satu gas itu mengganggu sistem pernapasan. Jadi sistem pernapasannya pada saat itu terganggu. Tapi sebenarnya tidak mematikan. Tidak mematikan, tetapi beliau mencari keluar untuk menghindari itu. Dan menghindari itu masuk ke dalam ruang yang sangat tertutup dan pekat sekali. Oksigenasinya di situ juga kurang, menyebabkan gangguan nafas. Dan orang gangguan nafas itu tidak mati langsung. Mungkin dia terpingsan. Pada saat pingsan itu dia terjadi terinjak-injak, jadi trauma. Namanya istilahnya dalam kematiannya ada traumatologi. Trauma yang apa? Yang trauma tumpul. Bisa trauma karena chemical, tadi iritasi tadi kulit sama itu. Jadi trauma yang menyebabkan kematiannya itu sebenarnya karena trauma itu. Trauma tumpul, bukan trauma chemical dari mata dan saluran nafas, tetapi karena trauma tumpulnya itu
diinjak, tertekan, meninggal. Makanya warnanya biru-biru itu karena pada posisi mungkin waktu pingsan terjatuh kayak katanya Mbak siapa tadi, Oke, dia kan Kivia. terjatuh. Nah itu terinjak-injak, dari itu injak-injak itu yang menyebabkan warna membiru. Cuma Oke. sebenarnya waktu itu dia pingsan karena terinjak, jadi tibalah kematian itu terjadi. Oke, Seperti itu. apakah berarti gas air mata ini juga berkontribusi banyaknya korban jiwa yang berjatuhan, dan juga yang kedua adalah kadaluarsanya dari gas air mata itu sendiri yang disebutkan ini bisa menurunkan kadar kimia. Apakah itu benar? Ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Oke. Langsung saja ke Dokter Edi. Dokter, apakah memang benar gas air mata ini berkontribusi dalam banyaknya korban jiwa yang berjatuhan, terutama juga bisa menyerap oksigen dalam stadion tersebut, seperti apa? Saya kira kalau saya bicara tentang gas air mata itu fungsinya tadi sudah jelaskan Prof. Ini hanya faktor pencetus saja. Faktor pencetus orang menghindar. Oke. Karena menghindar dia masuk pada ruang tersendiri yang katanya Mbak yang selamat tadi masuk ke ruang 13 tidak bisa. Karena berhenti di sana menyebabkan tekanan yang tinggi. Kekurangan gas itu menyebabkan membuat suasana di dalam ruangan itu terjadilah kekurangan oksigen. Dan oksigen yang kurang itu menyebabkan orang sesak nafas dan pingsan dulu, bukan meninggal. Pingsan terus karena terinjak-injak meninggal. Jadi meninggalnya karena trauma, bukan karena chemical atau chemical. Tetapi kalau kulit tadi lecet apa itu bisa saja. Itu trauma chemical namanya. Oke, ada tanggapan? Mata juga merah itu. Baik. Ada tanggapan, Prof. Faklus? Ya, jadi sekali lagi kami sampaikan tadi bahwa dia fungsinya kan tadi hanya sebetulnya pelumpuhkan sementara ya. Jadi nggak ada yang panjang-panjang mematikan dan lain-lain itu sebetulnya. Karena kalau itu berarti dia tidak keluar izinnya kan gitu kan. Oke. Bagaimana dengan yang kadaluarsa? Apakah itu benar memang tidak seampuh gas air mata yang tidak kadaluarsa? Nah, kemasan gas air mata di mana-mana itu kan kemasan ledak. Jadi artinya dia diledakkan baru keluar kan. Kenapa? Karena memang di spray itu. Jadi bubuk dari itu harus dilepaskan. Pertanyaannya adalah, jika kadaluarsa ada dua kemungkinan. Yang pertama, zat kimianya berubah. Tapi kalau kita lihat dari zat-zat yang dipakai ini, pada umumnya pada zatnya stabil. Kalaupun berubah mungkin lama ya. Nah yang kedua, kalau saya melihat, kadaluarsanya adalah kadaluarsa kemasan. Kemasan itu artinya apa? Artinya tekanan yang tinggal di tabung itu kecil. Jadi pada saat dia meledak, atau diledakkan itu, karena tekanannya kecil, yang terdispersi sedikit. Gasnya mungkin masih banyak di dalam zatnya ya kan. Jadi bukan dia berkurang jumlahnya, enggak. Kalau berkurang enggak mungkin hilang kemana. Prinsipnya kimia kan ada yang hilang. Cuman yang keluar dari tabungnya itu mungkin bisa menurun signifikan dengan kadaluarsa. Tapi efektivitasnya masih sama? Loh, selama zatnya sama-sama, cuma kan jumlahnya kan berkurang. Jumlah berkurang itu maksudnya bukan jumlah kadarnya, bukan ya. Tapi jumlah yang keluar. Jadi ibaratnya gini deh, kalau kita menspray sesuatu dari tabungnya penuh, kan spraynya banyak. Kalau tabungnya sudah kosong, kita spray kan sedikit. Nah, jadi sedikit dari jumlah. Bukan kadar. Kadar itu lain ya. Kalau kadar itu kan jumlah dalam satu satuan volume. Baik. Saya ke Dokter Edi. Dokter Edi, apa yang harus segera dilakukan apabila terkena gas air mata ini, dan juga apakah gas air mata ini menyimpan efek jangka panjang bagi korban yang terkena zat tersebut? Chemical tadi sudah dikatakan Prof, bahwa fungsinya adalah untuk melemahkan, bukan untuk membunuh. Jadi biasanya yang bahan-bahan chemical yang begitu mempunyai konsentrasi yang ringan. Jadi hanya kalau terjadi iritasi hanya harian, hitungan hari. Setelah itu kalau dirawat dengan bagus, dengan dicuci air mata akan selesai. Kalau kena kulit, kalau dicuci dengan air bersih akan hilang. Jangan khawatir, nggak usah khawatir. Baik. Saya ke sabun. Memakai sabun begitu ya. Saya ke Kevia, korban tragedi Kanjuruhan. Kevia, apa harapan Kevia sendiri saat ini yang merupakan tragedi Kanjuruhan banyak korban, lalu juga untuk persepak bola Indonesia, apa harapan Kevia? Harapan saya semoga
keadilan ditegakkan untuk mengusut tuntas kejadian ini agar tidak terulang lagi, dan untuk aparat keamanan semoga kedepannya bisa mengamankan sesuai peraturan pada saat pertandingan sepak bola dimulai. Oke, terakhir Kevia, apakah saat ini mendapatkan perawatan medis secara baik atau maksimal dari pihak pemerintah? Alhamdulillah saya menerima. Oke, apakah Kevia ini mendapatkan perawatan medis yang baik dari pemerintah? Apa sudah digratiskan begitu obatnya, perawatannya, dan lain sebagainya? Sudah, saya untuk pembayarannya sudah diberikan dari pemerintah, kemudian saya diberikan obat tetes dan untuk menghilangkan rasa nyeri. Oke, baik. Semoga cepat sembuh, Kevia. Oke, terakhir untuk Prof. Aklus. Prof, apa saran Anda untuk penggunaan gas air mata? Karena biasanya pada demo-demo atau demonstrasi gas air mata ini biasa digunakan oleh pihak kepolisian untuk mengurai massa begitu. Namun di Stadion Kanjuruhan gas air mata ini memicu adanya kericuhan, lalu juga banyak yang terbakar kulitnya, dadanya membiru dan lain sebagainya. Apa saran Anda? Kalau kita lihat dari izinnya di awal ya, memang tidak boleh digunakan di tempat yang tertutup, itu prinsip. Karena dia tadi itu, dia kan terinspirasi di udara, jadi dia perlu udara terbuka yang besar ya. Oke. Itu pertama, itu prinsip pertama, jangan sekali-kali gunakan di ruangan tanpa ventilasi yang baik lah, katakan tertutup, itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita terkena, maka kita harus segera mungkin melepaskan atau melepaskan bahan dari gas air mata itu dari tubuh kita, apakah dari mata, apakah dari mana, maupun dari kulit. Nah, karena itu sifatnya nempel sementara, maka satu-satu jalan adalah kita harus mengurangi tegangan permukaan. Tegangan permukaan itu menguranginya dengan sabun. Ya. Jadi ada orang yang begitu kena mungkin di tangan, digosoknya, ya itu dia akan makin besar iritasinya. Karena apa? Kan dia kan berupa bubuk ya. Baik. Jadi sebaiknya gunakan sabun, cepatnya baru itu dicuci. Baik. Dokter Edi, terakhir apa saran Anda dan juga harapan ke depan seperti apa? Jadi harapan saya ini sebagai pelajaran ke depan untuk aparat keamanan yang seperti yang katakan Prof tadi, sebaiknya jangan menggunakan sarana-sarana yang seperti itu di dalam situasi yang besar. Sebenarnya harapan kami waktu itu harus seperti kalau ada bencana alam diarahkan itu, pengarahan lari kemana, kemudian ruangannya terbuka harus ada. Ruangan terbuka dan evakuasinya cukup mumpuni begitu ya untuk mengurai massa. Baik, terima kasih Dr. Edi dan Prof. Aklus, dan sebelumnya ada Kevia, semoga cepat sembuh korban dari tragedi Kanjuruhan. Pemirsa, saya Fatma Ali pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa, sehat selalu. Terima kasih Dokter, Prof. Mengalami kerusuhan pertandingan sepak bola saat Arema tandang ke markas PM.